Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kalian tetap stay di rumah ya, tidak boleh keluar-keluar atau apalagi bermotor-motoran ya, keluar rumah jangan sampai ya. Keluar hanya di sekitaran rumah saja ya, tidak boleh kemana-mana. Oke, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Anak-anak semua fokus yang Bapak garis bawahi ya, yang Bapak garis bawahi warna hijau. Di situ ayat keempat, ayat kelima dan ayat keenam. Bapak ulangi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian fokus di ayat atau di huruf yang Bapak garis merah ya. Di situ ada qaf, huruf qaf ya. Kemudian dal, ada ja. Nah, sekarang kita akan belajar kandungan tajwid ya. Kandungan tajwid yang akan kita pelajari adalah tentang qalqalah ya. Perhatikan. Qalqalah itu apa? Qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul. Ingat ya. Qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul. Apa saja hurufnya? Ada 5 ya. Huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja hurufnya? Yang pertama huruf ba ya. Kemudian yang kedua huruf ja. Yang ketiga huruf dal. Kemudian yang keempat huruf to, yang kelima huruf qaf ya. Itu 5 huruf qalqalah ya. Oke, untuk memudahkan ingatan atau mudah diingat adalah ini, baju di toko. Ingat, ketika kita ingat qalqalah itu hurufnya kita ingat baju di toko ya. Itu hurufnya ba ya, huruf ba. Kemudian junya adalah huruf ja, kemudian dinya huruf dal, dan ko-nya adalah huruf ko, dan kof adalah huruf ko-nya huruf kof. Jadi kita singkat untuk mudahkan ingatan huruf qalqalah, yaitu baju di toko ya. Ingat ya, jika kita ingat mengingat huruf qalqalah yang ada 5, ingat baju di toko, ba, ja, dal, to, dan qaf, seperti itu ya. Kemudian oke, qalqalah itu ada 2 ya. Yang pertama qalqalah kubro atau besar. Ini ciri-ciri qalqalah kubro. Qalqalah kubro atau besar itu huruf qalqalah yang matinya tidak asli atau diwakofkan ya. Yang pertama, ingat, huruf qalqalah yang matinya tidak asli atau diwakofkan ya. Kemudian dibaca terang dan memantul. Yang ketiga, bunyi pantulannya besar ya. Ingat, bunyi pantulannya besar. Nah, ini yang paling penting adalah di akhir ayat. Ini qalqalah kubro ya, di akhir ayat. Ingat itu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada, kalau tadi qalqalah kubro besar, sekarang qalqalah sugro atau kecil. Apa itu qalqalah sugro atau kecil? Huruf ciri-cirinya seperti ini. Huruf qalqalah yang matinya asli ya, bersukun atau itu matinya mati asli ya, bersukun. Kemudian yang kedua, dibaca terang dan memantul. Kemudian bunyi pantulannya kecil. Kemudian ciri utamanya adalah di tengah ayat ya. Ingat, kalau qalqalah kubro tadi, qalqalah yang besar itu di akhir ayat ya. Kemudian kalau di qalqalah sugro atau kecil itu di tengah ayat. Itu ciri khususnya ya, seperti itu. Kemudian kita ke qalqalah sugro ya. Qalqalah sugro dulu ya. Oke, qalqalah sugro itu atau kecil tadi ya.
huruf qalqalah yang matinya asli ya. Yang matinya matinya mati asli atau bersukun ya. Kemudian dibaca terang dan memantul. Oke, bunyi pantulannya kecil. Nah, ciri yang tadi utamanya adalah di tengah ayat. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya di surat At-Tin tadi ada ya. Oke. Di surat At-Tin Bapak bacakan. Laqad khalaq. Nah, mantul ya, qalqalah. Khalaqnal insana. Nah, itu kecil ya, pantulannya kecil. Laqad dal juga itu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu ada pantulan tapi kecil ya. Itu qalqalah sugro di tengah-tengah kalimat, tengah-tengah ayat ya. Itu qalqalah sugro. Kemudian summa radatna asfala safilin ya. Kemudian di ayat ke-6 juga falahum ajrun. Itu ada pantulan. Ingat, qalqalah sugro atau yang di tengah ayat ya. Kemudian yang kedua, paham ya? Sudah ada contohnya. Kemudian yang kedua, oke, yang kedua, contoh qalqalah kubro atau besar tadi ya. Ciri utamanya tadi apa? Di akhir ayat ya. Tuh, bacanya gimana? Besar pantulannya ya. Dibaca terang dan mantul sama. Di akhir kalimat ya, di akhir kata ayat. Huruf qalqalah yang matinya tidak asli atau disukunkan, diwakofkan ya. Bapak contohkan, nih contohnya di akhir kalimat yang bergaris merah. Bapak contohkan ya. Qul a'udzu birabbin falaq. Nah, ada pantulan di situ ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi ada pantulan. Pantulannya lebih besar daripada yang di tengah kalimat yang qalqalah sugro tadi ya. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ya. Ingat, qalqalah kubro besar yang di akhir kalimat, akhir ayat ya. Ciri-cirinya seperti itu ya. Oke, demikian penjelasan tentang qalqalah. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti. Untuk selanjutnya silahkan kalian buka ya. Buka speakernya, kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Buka speaker kalian. Buka speakernya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, gimana? Bisa dimengerti? Saya. Oke, nanti Bapak juga share materinya di Classroom ya, atau di WA juga nanti Bapak share. Setelah ini nanti ada di form ya, nanti Bapak share linknya seperti itu. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan silakan sekarang.